Halo Cyberji, akhir-akhir ini kalian sering lihat nggak yang viral di sosial media tentang larangan penggunaan obat paracetamol yang katanya bisa menyebabkan gagal ginjal? Lalu baru-baru ini juga keluar surat edaran dari Kemenkes untuk melarang nakes meresepkan semua jenis obat sirup. Dan juga larangan kepada apotek untuk tidak menjual obat sirup secara bebas sampai penelitian yang dilakukan Kemenkes dan BPOM selesai. Lalu apa benar obat sirup menyebabkan gagal ginjal akut? Nah, kasus ini bermula dari kasus peningkatan gagal ginjal akut pada anak di Gambia, Afrika Barat. Pada bulan Juli 2022, para dokter di Gambia menyadari bahwa ada peningkatan secara signifikan kasus gagal ginjal akut pada anak setelah penggunaan obat sirup paracetamol dan beberapa obat batuk lainnya. Pada bulan September 2022, pemerintah Gambia melakukan penelitian untuk mencari penyebab dari gagal ginjal akut yang misterius tersebut. WHO akhirnya menemukan penyebab dari gagal ginjal akut tersebut, yang ternyata memang berkaitan dengan obat-obatan sirup, seperti obat batuk dan paracetamol yang diimpor dari perusahaan obat di India, yang ternyata mengandung etilen glikol dan dietilen glikol dalam jumlah yang tinggi. Apa itu etilen glikol dan dietilen glikol? Etilen glikol dan dietilen glikol merupakan senyawa pelarut organik yang tidak berwarna dan tidak berbau, tapi berasa manis, yang sering digunakan sebagai pelarut untuk produksi minyak mesin kendaraan, tinta printer, pena, dan cat, juga untuk radiator AC kendaraan. Dari contoh penggunaannya aja, jelas senyawa ini bukan untuk dikonsumsi. Namun sayangnya, justru kerap disalahgunakan menjadi pelarut obat sebagai pengganti propilen glikol atau polyethylene glikol, karena harganya lebih murah. Tidak seperti propilen glikol atau polyethylene glikol, etilen glikol dan dietilen glikol ini berbahaya untuk tubuh. Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang di atas ambang aman, dapat menyebabkan keracunan. Gejala keracunan etilen glikol dan dietilen glikol 30 menit sampai 12 jam setelah dikonsumsi adalah pusing, sakit kepala, kehilangan keseimbangan, bicara seperti orang mabuk, mengantuk, kebingungan, mual dan muntah, juga diare. Gejala yang timbul setelah 12-36 jam adalah meningkatnya tekanan darah atau malah menurunnya tekanan darah, detak jantung meningkat dan gangguan irama jantung, sesak napas, dan juga gagal jantung dan paru. Gejala pada ginjal timbul setelah dikonsumsi 12-72 jam, yaitu berkurangnya produksi urin bahkan sampai tidak memproduksi urin, nyeri pada pinggang, dan akhirnya gagal ginjal akut. Lalu, mengapa etilen glikol dan dietilen glikol ini bisa ada di dalam obat-obatan? Pada proses pembuatan obat sirup, adanya penggunaan propilen glikol sebagai pelarut obat supaya obat tersebut bisa menjadi dalam bentuk sirup atau cairan. Nah, tapi zat propilen glikol ini yang memang harganya udah mahal, rupanya semakin mahal. Dan perusahaan obat yang nakal mengakali bagaimana caranya biar mengganti propilen glikol ini dengan zat lain yang lebih murah. Dan zat itu adalah etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi bukan berarti obatnya beracun ya, tapi ada perusahaan obat yang nakal yang mengganti penggunaan pelarut yang biasanya digunakan dengan zat lain yang sangat berbahaya. Apakah obat sirup yang ada di Indonesia mengandung etilen glikol dan dietilen glikol? Nah, balik lagi ke obat-obatan yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut di Gambia. Obat-obat tersebut adalah promethazine oral solution, Cofexmalin baby cough syrup, Macof baby cough syrup, dan Maghrib and cold syrup. Obat-obat tersebut berasal dari perusahaan obat Medan di India. Obat-obatan tersebut memang tidak beredar di Indonesia. Namun yang dikhawatirkan adalah apakah cuma perusahaan obat Medan yang menggunakan etilen glikol dan etilen glikol. Oleh karena itu, saat ini Kemenkes dan BPOM sedang melakukan penelitian untuk mencari tahu apakah obat-obatan yang diproduksi dan beredar di Indonesia mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Karena itulah, Kemenkes melarang penggunaan obat sirup selama dalam masa penelitian. Dugaan ini bukan dugaan tidak berdasar. Karena dari pemantauan yang dilakukan Ikatan Dokter Anak Indonesia, sejak Januari 2022 sampai sekarang, terdapat 206 kasus gagal ginjal akut pada anak dengan penyebab yang misterius. Kasus gagal ginjal akut tersebut ternyata juga mengalami kenaikan yang signifikan sejak bulan Agustus. Oleh karena itulah, Kemenkes melakukan penelitian untuk mencari tahu apakah benar gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak tersebut memang disebabkan oleh obat-obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Sampai saat ini, BPOM menemukan 5 obat yang beredar di Indonesia yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Obat-obat tersebut adalah Thermorex sirup, obat penurun panas yang diproduksi oleh PT Konimed, Flurin DNP, obat batuk dan flu yang diproduksi oleh PT Yarindo, Uni Baby Cough Syrup,
obat batuk dan flu, Unibaby demam sirup, obat penurun panas dalam bentuk sirup, dan Unibaby demam drop, obat penurun panas dalam bentuk drop, yang diproduksi oleh Universal Pharmaceutical Industry. Obat-obatan tersebut saat ini sudah ditarik peredarannya di seluruh Indonesia, mulai dari pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Setelah penarikan obat, juga dilakukan pemusnahan seluruh produk. Meskipun demikian, BPOM, Kemenkes, Ikatan Dokter Anak Indonesia, pakar farmakologi, dan pihak terkait lainnya masih tetap meneliti apakah ada kemungkinan lain yang menyebabkan gagal ginjal akut. Apa yang harus kita lakukan? Untuk sementara ini, sampai larangan penggunaan obat sirup sudah dicabut, jangan menggunakan semua jenis obat sirup, baik obat sirup untuk anak-anak maupun dewasa. Karena kita belum tahu apakah obat yang tercemar etilen glikol dan etilen glikol hanya obat sirup untuk anak-anak saja. Apabila anak sakit, ajaklah anak berobat ke dokter, karena dokter akan meresepkan obat yang bukan sirup seperti racikan puyer dan obat supositoria. Tetap waspada tapi jangan cemas dan panik ya. Buat cyberji yang punya anak yang masih balita, sebaiknya jangan diajak keluar rumah dulu untuk mengurangi kemungkinan tertular penyakit. Buat yang sudah terlanjur mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung etilen glikol dan etilen glikol dalam waktu dekat ini, sebaiknya terus pantau urin. Apabila urin diproduksi lebih sedikit, segera dibawa berobat ke dokter. Apabila menurut cyberji video ini bermanfaat, silakan share ke teman dan keluarga. Diharapkan informasi yang UBG berikan dapat membantu memberikan pencerahan mengenai isu viral obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal. UBG akhiri dulu video ini, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan semoga bermanfaat.